Shalom, berjumpa kembali bersama dengan TIK atau TIK, Tanya Iman Kristen. Senang sekali hari ini kembali dapat bersama dengan Anda untuk membahas sebuah tema yang cukup unik dan hampir mungkin setiap hari kita menjumpai di sosial media mengenai tentang mereka mengatakan Alkitab atau Injil adalah palsu. Namun lucunya, di lain sisi mereka mengakui nabi-nabi Israel untuk dicatat atau diceritakan di dalam kitab-kitab mereka yang katanya kitab Injil adalah palsu. Dan lebih lucu lagi karena nabi-nabi bangsa Israel hampir diimani semua di dalam kitab mereka. Dan hampir setiap hari juga kita lihat mereka tiap hari menghujat bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Salah satu bukti adalah Nabi Musa. Bagaimana Nabi Musa adalah nabi dari bangsa Israel. Bagaimana Tuhan memakai Musa, Tuhan Yesus dari versi Kristen, diutus untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Dan tayangan berikut ini akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana polemikus Umis, yaitu Rizal Motor, berdebat dengan Edis TV. Topik yang dibahas adalah yang seperti kami sudah sampaikan mengenai Nabi Musa yang ada dalam kitab mereka. Berbeda ceritanya dengan Nabi Musa yang ada dalam kitab Oten tentunya. Nanti kita akan memperlihatkan kepada Anda apa aja perbedaannya. Namun yang sangat lucu adalah diantara mereka mengatakan bahwa kitab Oten yang abad pertama sudah menceritakan mengenai Nabi Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikatakan oleh mereka Oten telah mencuri cerita Nabi Musa dari kitab mereka yang notabene baru ada di abad ke-7 dan pada saat itu belum ada kitab mereka. Lalu Rizal mengatakan cerita Nabi Musa Oten, versi Oten maksudnya adalah fiksi. Dia mengungkap ada seorang profesor mengatakan cerita itu tidak benar karena hanya dongeng semata. Wow. Yang asli adalah dari kitab mereka katanya. Apakah logika Anda yakin abad 1 yang terlebih dahulu ada dikatakan mencuri cerita abad 7 yang pada saat itu belum ada di abad 1? Hanya yang waras mengatakan demikian. Mari kita simak tayangan berikut ini. Kamu apa sih, Jal? Sedikit lagi ya. Enggak, sebentar Tetapi dulu, ketika sebentar. kita Kamu jangan buang-buang waktu sebentar. Yang saya tanya sama kamu tadi apa? Yang kau tanya, Musa itu membelah laut di mana? Menurut Itu apa? yang kau tanya. Iya. Iya, menurut kejadian yang sebenarnya, ya. Bahwa Kenapa Musa kamu itu, tidak buka Quranmu? makanya penelitian, kau kan nggak tahu Quran. Makanya penelitian itu kan Oke. mewakili akal Sekarang dan gini, pikiran, sekarang gitu, gini. ya. Biar saya nggak jadi hantu penasaran. Coba di Quran mana Quran menyebutkan peristiwa itu terjadi? Peristiwa apa? Tadi kan kamu bilang di dalam Bible peristiwa Musa membelah laut itu hanya dongeng, betul? Bukan itu yang sekarang kau bilang. bukan Siapa yang dongeng. bilang? Yang kau kata. Aduh, memang. aku. Berapa saklarmu di situ, Rijal? Saklarmu berapa di situ? Setelah melakukan Sebentar iya, sebentar bukan. orang profesor. Rijal, setelah dengar melakukan- dulu, dengar, tenang. Kau gantian Menurut, bertanya aduh, tadi, kamu kan? ngomong terus. Seorang Dengerin, profesor telah dengerin, melakukan- dengerin dulu. Nih, saya bacakan sama kamu. Sayangnya teman-teman saya nggak bisa balik kamera saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, saya bacakan. Ini di dalam Bible ya. Di dalam Bible saya bacakan. Di dalam Keluaran pasal yang ke-14. Bagaimana ketika Musa membawa orang Israel ini keluar dari Mesir. Nah. Ya. Perhatikan. Keluaran pasal yang ke-14. Ayat yang ke-15. Nih. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut itu di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel. Dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya
keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku kepada Firaun, keretanya dan kepada orang-orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara orang Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak di depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Datanglah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan orang Israel. Oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga satu orang yang lain tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Rijal, kamu menyimak? Ya. Saya teruskan, nanti saya minta data dari Quranmu ya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah yang kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Jadi, ini Rijal, peristiwa ini itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Bahwa dijelaskan bagaimana laut itu terbelah dengan angin timur yang keras sekali sehingga membelah laut. Bagi orang-orang pelaut yang nonton di sini yang udah pernah menyeberangi lautan, mereka pasti sudah pernah melihat kejadian-kejadian angin yang begitu keras bisa membawa air sampai ke belah, pasti mereka lihat juga. Kejadian-kejadian seperti ini ada, memang fenomena alam memang ada. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Mau tanya sama kamu Rijal. Menurut Quranmu, bagaimana peristiwa itu terjadi? Jelaskan. Nah, dan di mana? Tadi saya tanya, ini kejadiannya di Laut Teberau ya kalau di Bible. Coba di mana? Coba silakan. Menurut Quranmu. Pantas saja Profesor Emon Jacob ya. Pantas saja Profesor disuruh Emon nunjukin datanya di Quran. Saya suruh minta di dalam Al-Quran datanya mana? Mengatakan bahwa silakan, Quran baca. bahwa Alkitab itu adalah dongeng dari cerita. Silakan bacakan Quranmu. Bagaimana badai bisa membela laut, itu adalah cerita dongeng. Baik, ya. Gak pernah silahkan kamu baca isi Quranmu dulu. Mampu membela laut. Membela laut itu adalah rahmat dari Allah ya, mukjizat yang diberikan kepada Musa. Waduh, suruh baca Quran. Rijal, baca Quranmu. Enggak ada akal pikiran. Baca Quranmu, Belum coba ada silakan baca pikiran Quranmu. sampai sekarang. Ya, baik. Silakan ya kita buka. Kau baca ini. Ini dalil. Kau minta dalil ya. Silakan kau baca. Ya kau baca. Coba kau baca. Kau minta dalil dalam Jadi kau nggak mau baca terjemahannya? Kau baca dulu. Kau nggak mampu baca terjemahannya? Nggak mampu? Enggak. Kalau nggak mampu biar kamu saya tendang. Sebentar, saya nggak mau buang-buang waktu. Kamu nggak mau baca terjemahannya? Kau minta dalil di dalam Al-Quran atau terjemahannya? Waduh. Coba kau baca. Rijal, itu ada Latinnya itu loh. Wala itu ada bacaannya. Nggak perlu ya. Saya minta baca artinya. Dulu. Benar kan? Baca artinya, silakan. Inilah ya. Silakan kita baca ya. Sungguh telah kami wahyukan kepada Musa. Baca. Pergilah bersama hamba-hambaku Bani Israel ya. Pada malam hari dan pukullah laut itu untuk menjadi jalan yang kering bagimu. Ya, bagi mereka tanpa rasa takut akan tersusul dan tanpa rasa khawatir ya akan tenggelam. Udah. Mana di situ? Mana berarti mereka berjalan di atas air? Mana di situ? Berarti mereka berjalan di atas air. Coba baca pelan-pelan, baca pelan-pelan lagi. Sekali lagi baca. Baca pelan-pelan. Memang mereka ini udah nyolong salah lagi ngan. Coba silakan. Ini ya. Wah, lari ke tafsir nih. Sungguh. Jangan panik begitu Rijal. Gerak-gerak tangan. Kembali lagi dia ke Arabnya. Tayangan singkat tadi sudah dapat Anda simpulkan sendiri betapa malunya polemikus Umis yang hanya bisa mutar-mutar tanpa memperlihatkan data. Hanya omon-omon saja. Mari kita lihat secara singkat perbedaan cerita asli Nabi Musa dan cerita palsu Nabi Musa dibongkar oleh internet yang selama ini membohongi para Umis.
dan kini saatnya kita buka semua. Data ini kami hanya berikan secara singkat aja supaya Anda bisa membaca sama-sama dan mengecek di dalam internet. Anda tinggal tulis aja di Google, key-nya adalah perbandingan cerita Musa, Islam atau Umis dan Kristen. Baik, kisah Nabi Musa dalam Umis dan Oten memiliki banyak kesamaan tetapi juga perbedaan dalam detail dan penekanannya. Keduanya mengakui Musa sebagai nabi penting, namun dalam Umis, Musa adalah salah satu nabi yang paling banyak disebut dalam kitab mereka. Sedangkan dalam Kristen, dia dianggap sebagai nabi yang menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan lihat persamaannya. Persamaan yang pertama yaitu pengakuan sebagai nabi. Baik, Umis maupun Oten mengaku Musa sebagai nabi yang diutus Allah untuk membimbing umatnya. Persamaan berikutnya adalah kelahiran dan pengangkatan. Kedua agama tersebut menceritakan kisah kelahiran Musa yang nyaris terbunuh dan bagaimana dia diangkat oleh keluarga Firaun. Persamaan berikutnya keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kedua agama juga memiliki kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, termasuk mujizat terbelahnya Laut Merah. Ini yang akan kami highlight, bahwa lucu, di lain sisi mereka sangat benci sama bangsa Israel, namun di lain sisi mereka mengamini nabi bangsa Israel. Dan Anda lihat bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, dan di sini diceritakan di dalam kitab mereka, sesuatu hal yang sangat lucu ya. Persamaan berikutnya adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Kedua agama juga memiliki kisah tentang pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir, termasuk mujizat terbelahnya Laut Merah. Anda bisa lihat di sini kami highlight. Di sini Anda bisa lihat bagaimana mereka di kitab mereka menceritakan Nabi Israel yaitu Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan lucu sekali karena Anda lihat bangsa Israel diceritakan dalam kitab mereka, yang notabene mereka sangat benci dengan bangsa Israel, tapi diceritakan dalam kitab suci mereka. Apakah ini sesuatu hal yang standar ganda yang kata Edis TV selalu mengatakan mereka ada tombol saklarnya on dan off. Jika tidak menguntungkan bagi mereka, mereka akan off. Jika menguntungkan bagi mereka, mereka akan on. Sesuatu hal yang sangat menggelitik logika kita. Berikutnya adalah penerimaan 10 perintah Allah. Musa menerima 10 perintah Allah dari Tuhan di Gunung Sinai, dan mereka juga menerimanya. Dan lebih lucu lagi, 10 perintah Allah ini salah satunya mungkin Anda bisa mengetahui. Di antaranya adalah jangan membunuh, jangan menghujat, dan menyebut nama Tuhanmu dengan tidak hormat. Tapi di ajaran mereka itu sungguh sangat bertolak belakang dengan pengajaran ini. Di situ ada lagi tombol on off-nya. Kalau menguntungkan oke, kalau tidak menguntungkan di off. Perjuangan melawan Firaun. Jadi keduanya menceritakan kisah Musa yang berhadapan dengan Firaun menuntut agar bangsa Israel dibebaskan. Nah, itu tadi yang kami sampaikan persamaannya. Namun kita lihat perbedaannya yang cukup signifikan. Penekanan kisah dalam Islam, kisah Musa banyak tersebar di berbagai surat dalam kitab mereka, sedangkan di dalam Alkitab kisah Musa lebih terfokus pada satu bagian, yaitu kitab Keluaran. Sedangkan mereka mencela-mencela. Dan sedikit informasi buat Anda, di dalam kitab mereka semuanya tidak konsisten dan tidak tersusun secara rapi. Bisa diacak-ngacak isinya. Berikutnya peran Musa dalam Kristen. Kisah Musa dipandang sebagai pendahulu atau bayangan dari Yesus Kristus, sedangkan dalam kitab mereka Musa adalah seorang nabi yang memiliki kedudukan penting. Dan berikutnya interpretasi. Ada perbedaan dalam interpretasi detail kisah, seperti peran tongkat Musa yang menjadi ular dan mujizat-mujizat lainnya. Anda bisa baca di Alkitab, sungguh berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab mereka. Penekanan pada hukum. Umis lebih menekankan pada hukum-hukum yang diterima Musa, sedangkan Kristen lebih menekankan pada aspek spiritual dan keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Penyampaian wahyu dalam
dalam kitab mereka, wahyu yang diterima Musa diyakini telah disampaikan dengan benar dan masih relevan, sedangkan dalam Kristen wahyu tersebut dianggap sebagai telah dirusak atau tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, kisah Musa dalam Umis dan Oten memiliki kesamaan mendasar, yaitu pengakuan terhadap Musa sebagai nabi dan kisah-kisah penting yang diceritakan dalam kitab suci masing-masing. Namun terdapat perbedaan dalam penekanan, interpretasi, dan peran Musa dalam konteks teologi masing-masing agama. Namun mungkin di sini yang ada di internet, namun yang kami mau tekankan lagi yang tadi kami sudah sampaikan, bahwa sungguh ironi dan lucu karena Musa adalah nabi bangsa Israel. Mengapakah mereka pakai di bangsa Arab? Dan menurut penelitian tidak ada satupun dari bangsa mereka itu yang diangkat menjadi nabi. Dan ya, itulah yang dapat kami sampaikan. Anda bisa menilai sendiri. Dan sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa dukung TIK untuk mengabarkan kabar keselamatan dan meluruskan menjawab framing-framing negatif dari RT6. Dan bagi Anda yang senang dengan tayangan ini, ulasan ini, bantu kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan bantu kami dibagikan agar menjawab apa yang mereka sampaikan, meluruskan narasi framing negatif dari RT6. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.